ritual ranjang pengabdi setan di Alas Purwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dimurahkan rezekinya, dan semoga di tahun 2026 ini apapun resolusi, apapun yang diciptakan oleh teman-teman, insya Allah dikabulkan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Wow, dan kisah dari Wulan kali ini akan menceritakan tentang sebuah ritual yang dilakukan oleh seorang pria bernama Arya Kusuma Mahendra. Dan ritual ini dilakukan di Alas Purwo, Jawa Timur. Waduh, ini udah lama nih. Dan udah ada beberapa teman juga ya yang minta ya untuk kisah dari Alas Purwo dibawakan, dan kesampaian juga nih akhirnya nih. Bagaimana sih ritual itu dilakukan dan apakah efek dari ritual di Alas Purwo itu? Nama ritualnya aja ngeri banget ya kan, Ranjang Pengabdi Setan. Wow, pasti makin penasaran ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Timur. Di lantai 3 Mall Casablanca, tepat di depan etalase kaca toko seluler Kusuma Cell and Gadget milik Arya Kusuma Mahendra. Pemuda lulusan manajemen bisnis itu duduk gagah di balik meja kasir, alisnya berkerut, ketika getaran pendek dari ponselnya dalam saku celana berubah menjadi dering panjang. Arya melirik cepat ke arah pegawainya yang sedang melayani pembeli, lalu menggeser panggilan dan menempelkan ponsel ke telinga, menahan rendah saat membuka percakapan. Assalamualaikum Eyang. Di seberang sana, suara yang selalu tegas terdengar penuh wibawa merangsek masuk pendengaran. Itu adalah suara milik Haji Gufron. Waalaikumsalam Arya. Arya menelan ludah. Dadanya mulai berdegup kencang. Dari satu kata itu saja sudah bisa menebak ini bukan telepon biasa lagi. Kamu masih jualan ya? Suara Haji Gufron terdengar berat menimbang setiap kata. Iya Yang, masih di toko. Ada apa Yang? Arya berusaha terdengar santai yang dipaksakan. Ning, hanya suara helaan nafas gusar di seberang sana. Dengarkan baik-baik. Kamu harus pulang ke Surabaya sekarang, ujar Haji Gufron. Akhirnya Arya tersentak, gelagapan menoleh keluar toko ke arah koridor mall yang ramai, berusaha menjeda demi mencari alasan yang masuk akal. Akhirnya Arya mencoba tertawa kecil. Sekarang Eyang, ini masih jam kerja, besok atau lusa? Tidak, potong Haji Gufron. Seperti biasanya, nadanya mengeras dan paling tidak suka dengan jawaban mengambang. Detik berikutnya, suaranya menggelegar. Bukan besok atau lusa, tidak bisa ditunda. Ini harus. Arya terdiam, rahangnya mengeras, nafasnya terasa lebih berat saat bertanya dengan nada mendesak. Ada apa sebenarnya Yang? Kalau soal keluarga kan bisa dibicarakan. Ini soal darahmu Arya. Darahku yang mengalir di tubuhmu tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Suara Haji Gufron rendah, tapi itu justru lebih mengancam. Soal amanat yang sudah lama yang simpan, dan waktunya sudah mepet. Arya memejam. Di balik kelopak matanya,
Bayangan rumah Eyang di Surabaya seketika menyeruak. Memang terhitung sudah 5 bulan terakhir ia tidak pulang ke rumah itu, waktu yang lama sepanjang memutuskan usaha mandiri di kota Jakarta. Eyang tidak sedang bercanda. Ambil tiket yang paling cepat, toko itu bisa ditinggal. Ini jauh lebih penting. Lanjut Haji Gufron. Arya mengusap wajah, lalu mengembuskan nafas panjang. Pada akhirnya kalah juga. Tanpa sadar, sebelah tangannya meremas ujung meja kasir. Baik, baik ya, aku pulang. Bagus, sahut Haji Gufron singkat. Sambungan langsung terputus tanpa ucapan salam. Arya menurunkan ponselnya perlahan, lalu menatap sekeliling toko. Hatinya tiba-tiba sempit, lalu beranjak melangkah ke arah meja kasir utama, posisi yang hanya diduduki orang kepercayaannya. Ratih, panggil Arya pendek. Perempuan itu menoleh dari balik kasir. Ratih, perempuan berparas manis asal Bandung, berusia 20 tahunan itu, berkulit bersih dengan senyum yang hangat. Rambutnya dikunci rapi, seragam hitam tokon menempel pas di tubuhnya, duduk di kursi kasir utama. Tempat laporan penjualan, stok barang dan kunci brankas disimpan. Dia sudah hampir 1 tahun mendedikasikan diri. Ya, Mas Arya, ada yang bisa dibantu? Tanya Rati nyaris berdiri, tapi tidak jadi. Arya mendekat, bersandar sedikit ke meja. Kedua tangannya bertumpu menahan beban yang mendadak jatuh di baunya, lalu berkata, "Aku harus ke Surabaya." Rati mengedip, ia terkejut. "Ke Surabaya? Mendadak banget, Mas." Arya mengangguk pelan, rahangnya mengeras. "Mulai sekarang, toko kamu pegang. Semua. Penjualan, stok, laporan harian, kunci rolling door sama brankas kamu simpan ya. Pokoknya semua kamu yang handle." Mas, ini kenapa ya? Memangnya Mas mau pergi berapa hari sih?" Rati refleks meluruskan punggungnya. Nada Arya terlalu serius untuk ukuran pergi biasa, dan kepercayaan barusan datang terlampau cepat. "Aku juga gak tahu bakal berapa lama," ujar Arya jujur. Nadanya terdengar pahit, lalu mengalihkan pandangan. Jemarinya bergerak gelisah di tepi meja. Bisa cepat, bisa juga lama. Makanya semuanya aku titipin sama kamu." Rati menelan ludah. Senyum profesionalnya perlahan memudar. "Lama itu maksudnya gimana ya, Mas?" Tanyanya dengan hati-hati. Arya menghela nafas panjang, memilih mengalihkan pembicaraan sebab membocorkan urusan keluarganya adalah sebuah kehati-hatian. Pokoknya kalau ada supplier datang, bilang aja aku di luar kota ya. Kalau ada komplain besar, kamu catat. Jangan ambil keputusan aneh-aneh, tapi juga jangan ragu. Kalau memang harus, jangan menghubungiku. Nanti kalau ada waktu biar aku yang menghubungi. Rati mengangguk, meski wajahnya jelas menyimpan cemas. "Mas Arya pulang ke Surabaya kapan?" Tanyanya lagi, kali ini menatap langsung ke mata Arya. Arya terdiam, bibirnya terbuka sebentar, lalu tertutup kembali sambil menggeleng pelan. Jujur, aku nggak tahu. Mungkin hari ini juga, kalau dimintanya ya hari ini sih." Rati menghembuskan nafas, mencoba tersenyum meski matanya tak sepenuh yakin atas kepercayaan yang tak pernah disangka. Baik Mas, toko aman. Mas nggak usah khawatir, selesaikan saja urusan keluarganya ya. Insya Allah aku akan bisa handle semuanya." Arya akhirnya lega, lalu meraih kunci dari laci kasir, menaruhnya di tangan Rati satu persatu, simbol penyerahan tanggung jawab. "Makasih ya Rati, jaga diri," kata Arya berpesan. Rati menggenggam kepercayaan itu erat. "Hati-hati di jalan ya Mas." Arya hanya tersenyum tegang. Keputusan Haji Gufron sudah ditetapkan, maka mau tak mau, siap tak siap, ia harus pulang ke Surabaya hari itu juga. Tubuh tingginya berbalik, langkahnya terayun menuju koridor mall. Dalam hitungan jam,
Arya Kusuma sudah melangkah keluar dari pintu kedatangan Bandara Juanda Surabaya. Tas ransel hitam tersampir di bahunya. Paras maskulinnya tidak bisa menyembunyikan rasa lelah. Matanya menyapu kerumunan, mencari keberadaan seseorang yang tidak akan sulit dikenalnya meski dalam keadaan ramai sekalipun. Di dekat pembatas penjemputan, seorang pria berusia 60 tahunan berdiri, kepalanya pelontos bersih, kulitnya putih tak termakan usia. Di kepalanya, peci Haji Putih tidak pernah lepas sebagai penanda statusnya. Wajahnya selalu tegang, tapi seketika berubah cerah begitu melihat Arya. Alhamdulillah, gumam Haji Gufron, lalu melangkah cepat mendekat, menyambut dengan sebelah tangan terulur. Arya berhenti, sekejap ragu, lalu tersenyum kecil. Dengan santun ia menyapa, "Eyang." Haji Gufron meraih bau Arya, menepuknya dengan mantap saat mencium punggung tangannya. Tatapannya menyapu wajah cucunya, memastikan semuanya utuh dan ekspresi wajahnya berubah kembali menegang. Tambah kurus, buka usaha bikin capek. Apalagi persaingan di Jakarta ketat ya. Iya yang, tapi setidaknya aku masih kuat bertahan sampai detik ini, tanggap Arya sambil tertawa tipis. Bagus, yang penting kamu datang tepat waktu. Sudah, itu saja. Kata-kata itu membuat dada Arya berdesir. Mereka berjalan berdampingan menuju parkiran. Begitu sampai di barisan mobil premium, Haji Gufron berhenti di depan Toyota Alphard hitam mengkilap. Pintunya terbuka otomatis, interior krem, bersih dan wangi menyambut. Seorang sopir langsung mengarahkan jempol mempersilahkan keduanya masuk. Wah, yang sekarang naik Alphard ya, mobil baru lagi nih. Haji Gufron tersenyum congkak sambil masuk lebih dulu. Begitu sudah duduk, barulah ia menimpali dengan gayanya yang berkelas. Biar kelihatan kalau eyangmu ini orang kaya. Lagian uang itu untuk dinikmati, bukan mau dibawa mati. Arya enggan menanggapi. Ia memilih meregangkan tubuh, menikmati perjalanan yang tetap terasa menegangkan meski tidak ada percakapan lanjutan. Mobil melaju meninggalkan bandara, menyusuri jalanan kota yang ramai, perlahan berganti dengan jalanan yang lebih lengang menuju ke desa Tritunggal, tempat Haji Gufron tinggal. Yang suara Arya akhirnya memecah keheningan. Sebenarnya ada apa sampai yang segitunya nyuruh pulang pakai mendadak segala? Di jok samping Haji Gufron tidak langsung menjawab. Tangannya memutar tasbih kecil di genggaman. Bibirnya sepanjang jalan bergerak sambil menatap lurus ke depan. Kamu nanti akan tahu sendiri. Yang penting sekarang kamu sudah bersedia. Kalimat terakhir itu terdengar janggal, tetapi bukannya Arya tidak mengerti, cuma memilih tidak menanggapi, buru-buru memalingkan wajah, menikmati panorama sawah yang membentang sepanjang jalan menuju desa Tritunggal. Akhirnya, mobil berhenti di halaman rumah yang paling bagus di antara rumah tetangga lainnya. Ya, rumah Haji Gufron memang baru dipugar besar-besaran, berukuran jauh lebih besar karena tanah milik tetangga samping kiri kanannya dibeli. Itu dijadikan satu dengan pagar tinggi yang membentang, penegas adanya rahasia yang tersimpan rapat dari penghuni rumah. Alhamdulillah, pulang pergi selamat, ucap Haji Gufron mengakhiri memutar tasbih. Begitu Arya turun, suara khas langsung menyambutnya. Ya Allah, Arya, cucuku, seru Hajar Rukana sambil melangkah cepat. Perempuan sepuh itu mengenakan mukena bordir emas, wajahnya berseri penuh rindu. Tangannya yang keriput langsung meraih tangan Arya, lalu menariknya ke dalam pelukan. Arya terdiam sesaat, lalu membalas pelukan itu. Eyang Putri, Hajar Rukana akhirnya menjauhkan pelukan, menepuk-nepuk punggung cucunya. Air matanya menitik satu-satu saat bicara.
Alhamdulillah ya Allah. Kok tambah kurus kamu, Arya? Mulai usaha baru itu memang susah, berat. Apalagi sekarang persaingan makin ketat. Ya Allah Gusti, badanmu sampai kurus begini cucuku. Tapi setidaknya aku masih bertahan ya Putri. Jawab Arya membuat pembelaan kecil. Sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu dan tatapan mengasihani paling tidak disukai oleh Arya. Baginya, hidup mandiri memang keras. Begitu juga proses menggapai kesuksesan butuh kerja keras. Dan jatuh bangun dalam merintis usaha adalah hal yang biasa. Di malam harinya, mereka duduk di ruang keluarga. Lampu kristal menyala terang, suara jam dinding berdetak terdengar jelas di sela keheningan rumah besar yang hanya dihuni 2 orang ketika malam. Arya duduk di kursi kayu jati panjang, sementara Haja Rukana duduk berdampingan dengan Haji Gufron di depannya. Di atas meja jati yang menjadi pembatas, ada 3 gelas teh panas yang masih mengepul, tapi tak ada yang menyentuhnya. Yang seneng banget kamu datang, Arya, kata Haji Rukana lembut setelah merasa perlu memecah keheningan itu. Arya mengangguk, matanya melirik ke arah Haji Gufron yang sejak tadi diam. Tidak lama kemudian, Haji Gufron menghela nafas panjang. Rukana, biar aku bicara dengan Arya, katanya singkat. Haji Rukana menoleh, wajahnya menegang. Sekarang? Ya sekarang, jawab Haji Gufron tegas. Begitu Haji Rukana berlalu, suasana semakin menegang. Arya menegakkan punggung, jantungnya berdegup lebih cepat. Haji Gufron menatap langsung ke arahnya. Arya, kamu sudah dewasa. Sudah waktunya tahu dan meneruskan kewajiban sebagai keturunan Mahendra. Arya mengernyit, butuh penjelasan langsung tanpa merasa so tahu. Kewajiban? Kewajiban apa ya? Kewajiban yang membuat keluarga ini tetap berdiri. Kalau tidak diteruskan, usaha kamu itu, toko, bisnis, akan jalan di tempat, tidak jatuh, tapi tidak pernah naik. Mustahil jadi orang kaya, meski kamu sudah berjuang sampai mati. Arya terkekeh-kerik. Yang percaya begitu? Bukan percaya. Itu sudah kejadian turun-temurun. Rahasia kesuksesan dari semua anak dan cucu cicit keturunan Mahendra. Arya menggeleng keras, tangannya mengepal di atas lutut. Arya sudah tahu kemana arah pembicaraan ini, dan Arya tidak mau. Katanya tegas. Arya, ucap Haji Rukana yang kebetulan melintas setelah tadi ke dapur terlebih dulu dan akan ke kamar. Langkahnya terhenti seketika. Arya menoleh pada Eyang putrinya, suaranya gemetar menahan emosi. Arya tidak mau ikut-ikutan melakukan ritual yang maksud. Arya ingin hidup normal. Arya lebih suka bekerja pakai akal, bukan pakai cara-cara seperti itu. Ruangan luas dan megah itu mendadak terasa sempit. Haji Gufron menyipitkan mata, wajahnya semakin tegang. Kamu menolak warisan darah sendiri. Arya menolak kalau itu harus mengorbankan prinsip, sahut Arya cepat. Haji Rukana mematung. Ia mendekat perlahan, wajahnya terlihat lelah, duduk hati-hati tepat di samping Arya. Sebelah tangannya menyentuh tangan sang cucu yang mengepal. Sudahlah, kamu jangan bertahan begini terus. Mau sampai kapan, Arya? Haji Gufron menatap tajam penuh intimidasi pada istrinya, membuat perempuan itu buru-buru mengusap bahu Arya. Yang Putri masuk kamar dulu ya. Arya menatapnya dengan senyuman getir. Iya, Yang. Antara takut dan prihatin, Haji Rukana melangkah ke kamar tanpa menoleh lagi, meninggalkan 2 lelaki dengan nafas yang sama-sama berat. Hening menggantung. Haji Gufron memutar tasbihnya lebih cepat. Arya, kamu itu satu-satunya cucuku yang paling keras kepala.
Arya berdiri. Tanpa mengurangi rasa hormat, ia membela diri. Arya hanya ingin hidup lurus. Hanya itu saja. Alih-alih melunak, Haji Gufron ikut berdiri. Tingginya hampir sejajar, jarak mereka hanya sejengkal. Lurus itu relatif, ujar Haji Gufron dingin. Hidup ini cuma sekali. Kenapa kamu bikin repot, ha? Kenapa harus memilih jalur jatuh dan bangun merangkak sampai ngesot-ngesot, merintih susah, ha? Haji Gufron lalu mendaratkan telunjuk ke pelipis Arya. Pakai ini, bukan prinsip. Arya menghela nafas kasar, merasa harga dirinya meremehkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, buru-buru dia menyingkirkan tangan eyangnya dan pendiriannya tetap kokoh. Repot itu pilihanku, prinsipku, Eyang. Haji Gufron tersenyum tipis, senyum yang tahu harus bagaimana bersikap meruntuhkan kerasnya pertahanan pria yang dianggapnya masih labil dalam bertahan di kerasnya hidup. Lalu Haji Gufron menepuk pundak Arya dengan ritme naik turun sambil bicara. Arya, kamu kira Eyangmu ini akan memintamu puasa bertahun-tahun? Tidak. Cukup ritual panjang, sudah, itu saja. Dan apapun yang kamu lakukan akan berjalan mulus seperti jalan tol, bebas hambatan. Arya membeku. Dengan itu, kamu bisa cepat kaya, tanpa susah, tanpa ngoyo. Usaha apapun yang kamu jalani, tinggal nunggu hasil. Bagaimana? Mudah bukan? Yang penting tetap buka usaha, bukan makan tidur malas-malasan. Arya tidak mau. Arya tidak butuh cara kotor. Jawab Arya keras. Salah sangka. Wajah Haji Gufron kembali menegang. Sebelah tangannya mencekal lengan Arya erat-erat. Suara mendesis tepat di samping telinga. Kotor itu cuma sebutan orang yang iri. Orang-orang yang sok suci karena tidak tahu jalannya, Arya. Arya mundur satu tapak, menatap tajam. Kalau memang semudah itu, kenapa yang terlihat seperti orang yang terus dihantui sesuatu? Untuk sesaat, wajah Haji Gufron berubah panik, lalu kembali tenang. Ini semata karena memikirkan usahamu yang tidak berkembang-kembang. Dan Eyang berkewajiban membawamu, selebihnya bukan urusanmu. Arya menggeleng, lalu kembali duduk dengan kasar di kursi jati. Aku tetap ada pendirianku, Eyang, tegas Arya. Rahang Haji Gufron mengeras, kedua tangannya mengepal, mengunci, matanya menatap lurus. Kalau begitu, Eyang tidak akan mengakui kamu sebagai cucu dari Gufron Mahendra. Eyang akan mencoret namamu dari daftar ahli waris. Kata-kata itu jatuh menghantam telak titik terendah Arya. Dia tersentak. Eyang, cukup. Potong Haji Gufron, suaranya meninggi, telunjuknya mengarah ke arah wajah Arya. Kamu cucu yang tidak berbakti, menolak amanat leluhur, menutup mata dari jalan yang sudah disiapkan. Kamu pikir kesuksesan itu bisa kamu dapat dengan menengadah tangan, sujud tiap hari? Lah, masih yakin menolak? Yakin? Arya tertunduk seperti seorang narapidana, dan yang bisa dilakukannya hanyalah menelan mentah-mentah setiap kata yang keluar dari mulut Haji Gufron. Kalau kamu tetap keras kepala, Eyangmu ini juga bisa keras. Jangan harap dapat suntikan dana gratisan lagi. Jangan mengalahkan. Kalau nantinya semua dana yang mengalir padamu akan berubah status menjadi utang bunga 3%. Arya tercengang. Tapi Eyang, Haji Gufron langsung memotong. Eyang punya hak mutlak untuk itu. Maka patuhlah bila tidak ingin hal itu terjadi. Ya, Haji Gufron Mahendra memang terkenal akan kekayaannya di desa Tritunggal. Namanya tidak asing bagi orang-orang kaya di daerah Surabaya dan Gresik, juga Lamongan. Beliau memiliki dealer motor dan mobil di 2 kabupaten dan 1 provinsi tersebut,
juga deretan pertokoan yang disewakan punya 3 toko handphone besar yang semuanya dikelola oleh orang kepercayaannya. Belum lagi banyaknya sawah dan tambak di desa Tritunggal dan desa tetangga lain. Sungguh kekayaan yang tak bisa diabaikan oleh logika. Arya berdiri kaku, dadanya terasa sesak. Dia ingin membantah, tapi lidahnya terasa keluh. Haji Gufron berdiri tanpa menunggu jawaban, melangkah berat menuju kamar dan menutup daun pintu jati kokoh berukir ular dengan suara keras. Brak! Dan justru itulah yang paling menyakitkan bagi Arya. Beberapa saat kemudian, Arya beranjak, membawa langkah lelahnya menuju kamar. Di tepi ranjang empuk, Arya menunduk, menatap tangannya sendiri yang tiba-tiba gemetar. Ya, usaha Arya memang jalan di tempat. Bayangan angka-angka berkelebat, laporan penjualan stagnan, cicilan, dan yang paling menyesakan, permintaan dukungan dana pada Haji Gufron yang sudah entah berapa kali selalu dibantu dan selalu diselamatkan. Bila ancaman barusan bukanlah isapan jempol, tentulah akan semakin menyulitkan keuangannya. Arya berpikir keras, lalu menjatuhkan tubuh dengan kasar di atas kasur empuk. Matanya menerawang langit-langit, macam-macam berputar di kepalanya. Kalau tanpa Eyang, mana mungkin aku bisa bertahan bersaing di Jakarta? Malam merapat, iman Arya ditarik ulur antara logika dan kebutuhan, antara harga diri dan kenyataan, hingga tanpa sadar kantuk menutup matanya. Begitu suara azan subuh berkumandang di musola, Arya terbangun masih dengan sisa rasa lelah. Meski begitu, ia bangkit mengambil wudhu, lalu menunaikan sholat. Selesai salam, dadanya masih berat, ada keputusan yang menunggu. Tok tok tok. Tiba-tiba ketukan terdengar. Arya, keluar. Suara Haji Gufron terdengar seperti bariton. Arya menghela nafas, buru-buru melipat sajadah. Lalu dengan jantung berdegup, ia berjalan ke arah sumber suara. Begitu membuka pintu, tidak didapatinya pemilik suara tadi. Bertepatan dengan itu, Hajar Rukana melintas, langkahnya terhenti sejenak. Kamu ditunggu di gazebo. Cepat sana, temui Eyang kamu, nanti kena marah lagi. Baik Eyang, kata Arya. Di sana ada gazebo khusus tempat biasanya bercengkrama ketika pagi sambil menikmati udara segar. Suasananya asri, ada air mancur dan kolam ikan koi dengan warna mencolok. Merah, putih, hitam, dan emas menjadi simbol kekayaan, keberuntungan, juga tanaman hias yang berjajar terawat menegaskan kekayaan Haji Gufron bukan main-main. Ya, di sana Haji Gufron berdiri gagah, penuh kuasa dengan peci putihnya. Wajahnya datar ketika tahu langkah Arya datang. Eyang menunggumu, kata Haji Gufron, tidak menunjukkan keramahan sama sekali, lalu duduk dengan congkak. Kita lanjutkan yang semalam. Sikap yang tetap, kata Haji Gufron tanpa basa-basi. Arya menelan ludah, wajahnya menatap dengan ekspresi memelas. Eyang, kamu harus ikut. Kalau tidak, jangan harap Eyang bantu apalagi. Tidak ada yang cuma-cuma, juga pinjaman. Tidak akan ada lagi dukungan. Dan yang semalam bukanlah bualan. Kamu pikirkan lagi mengenai bunga 3% itu. Arya menunduk, bahunya ikut turun. Arya sebentar lagi butuh dana Eyang, 50 juta. Eyang tahu, dan Eyang bisa bantu, tapi dengan syarat itu, jawab Haji Gufron cepat. Tapi ini tidak adil Eyang. Ya, hidup memang tidak adil, tapi keluarga punya aturan. Semua menjalani Arya. Arya membejam, nafasnya mendadak berat. Teringat tokonya, teringat Ratih, pegawai-pegawai yang bergantung. Semua bercampur dengan kegagalan demi kegagalan kecil yang menumpuk. Perlahan Arya mengangguk. Iya Eyang, kalau begitu aku ikut. Haji Gufron menghela nafas lega.
Seulas senyum tipis muncul di sudut bibirnya, lalu wajahnya melunak menepuk bau Arya. Bagus, kamu memilih bertanggung jawab. Yang pikir kamu hanya akan bikin malu saja. Turun-temurun keluarga Mahendra tidak ada yang kerek. Kapan kita berangkat, Yang? Tanya Arya. Ada sesuatu yang menghantam dadanya dan membuat gulir bening muncul di sudut matanya tanpa sanggup mencegah. Malam ini kita berangkat, karena waktunya tidak sembarangan. Kalau sekarang gagal, tahun depan lagi baru bisa, jawab Haji Gufron. Akhirnya, siang berganti malam yang dinanti, mobil Toyota Alphard hitam yang dikemudikan Arya melaju perlahan meninggalkan jalan Tritunggal ke jalan utama Gresik. Mereka akan menempuh perjalanan sekitar 8 sampai 12 jam. Di jok samping kemudi, dengan peci kebesaran Haji Gufron, penuh rasa tanggung jawab yang tinggi menemani perjalanan panjang itu. Tangan dan bibirnya tak henti bergerak antara tasbih dan doa demi keselamatan perjalanan sampai tujuan. Jam terus berputar. Akhirnya laju mobil memasuki jalanan desa di mana rumah jarang terlihat, hanya suara mesin mahal dan gesekan ban di jalanan tanah berbatu yang menemani perjalanan. Hingga akhirnya tubuh tegap Haji Gufron yang semenjak berangkat menegang melemas ada kelegaan, membuat senyumnya mengembang saat pada akhirnya di depan terpampang sebuah tugu. Selamat datang di Desa Kaliapit, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, tujuan Haji Gufron sesungguhnya adalah demi untuk kembali ke gua istana yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Ini namanya Desa Kaliapit, Arya. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat, ujar Haji Gufron. Arya hanya diam sebab sudah sampai di tempat itu. Baginya tidak perlu berargumen mengenai prinsip, dia sadar sudah kalah. Sebelum ritual ke gua, kita harus menemui juru kuncinya, tambah Haji Gufron. Arya menelan ludah, tangannya lebih keras memegang stang kemudi, bertanya tanpa benar-benar ingin tahu. Namanya siapa, Yang? Bah Selamat, jawab Haji Gufron singkat. Sesuai namanya, siapapun yang melakukan ritual lewat bantuannya akan selamat. Bukan cuma selamat dalam ritual, tapi pulangnya sukma dan raganya masih menyatu dengan nyawa. Kalimat terakhir membuat tengkuk Arya dingin sampai-sampai refleks meraba. Detik berikutnya bulu kuduknya meremang. Pelan-pelan, saran Haji Gufron. Arya menurunkan kecepatan mobil jadi merayap. Matanya sesekali memperhatikan kiri dan kanan rumah yang seperti tidak berpenghuni. Jaraknya saling berjauhan. Nah, itu. Tunjuk aja Gufron pada salah satu rumah bergaya joglo, sama seperti rumah lainnya yang dilintasi tadi. Tidak ada kemewahan. Halaman tanah luas ditumbuhi pepohonan besar dan pagar bambu sebagai pembatas jalan. Tanpa diperintah, Arya memutar arah mobil memasuki pelataran, melintasi pagar bambu dan berhenti di halaman luas. Dari balik kaca, Arya menyapu pemandangan di depan. Rumah berdinding papan tanpa cat itu sepi. Tak kenapa, ada keganjilan seketika membelenggu. Akan tetapi, belum sempat Arya berkata apa, pintu rumah itu terbuka. Matanya seketika membulat. Dari balik pintu, seorang pria tua melangkah keluar memakai udeng hitam, dipadu padankan dengan baju lurik dan celana hitam. Tubuhnya membungkuk, rambutnya putih sempurna. Tapi ada yang tak diketahui olehnya, yaitu wajah dan postur tubuh pria itu tidak pernah berubah oleh waktu. Beliau adalah juru kunci, Bah Selamat. Tatapannya tajam, sanggup menusuk kaca mobil gelap, bahkan langsung tahu siapa yang datang sekaligus untuk apa. Di tangannya sebuah tongkat kayu hitam tidak pernah lepas menopang tubuhnya.
Ayo cepat keluar, pinta Haji Gufron. Arya hanya memejam mendengar kata-kata barusan. Sementara di ambang, Mbah Slamet langsung tertawa begitu melihat siapa yang kembali bertandang. Ya, beliau hafal betul dengan Haji Gufron Mahendra. Akhirnya datang juga, kata Mbah Slamet antara bangga dan merendahkan. Aku kira kamu lupa jalan ke sini, Gufron. Haji Gufron. Begitu Haji Gufron turun dari mobil, hal yang hampir tak pernah dilihat oleh Arya terjadi. Eyangnya menunduk hormat, merendahkan diri sambil berucap, ya tidak mungkin, Mbah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Mbah Slamet mendekat, mengamati wajah Haji Gufron dari dekat. Dan akhirnya kamu bawa juga cucu satu-satumu yang belum melakukannya. Tubuh Arya mendadak kaku, berniat mengulurkan tangan, tapi gerakannya terhenti oleh tatapan Mbah Slamet yang terlalu tajam. Mumpung aku masih hidup, lanjut Mbah Slamet sambil tertawa kecil, bawa semua anak keturunanmu ke sini, abang cindelmu, supaya kekayaanmu langgeng. Jangan setengah-setengah, Gufron. Kata-kata itu membuat Arya kembali membeku. Mbah Slamet mendekat dan menepuk pundak Arya pelan, tapi justru terasa berat. Bagus, tampan, auranya kuat. Semoga nanti jadi kesayangan junjungan. Jantung Arya berdegup keras. Maksudnya apa ya, Mbah? Belum selesai Arya bicara, telunjuk Haji Gufron terangkat mengarah tepat ke wajah Arya disertai mata melotot, isyarat untuk diam. Arya refleks menutup mulut sendiri dengan kedua tangannya, rahangnya mengeras, jantungnya berdetak kencang. Kita masuk dulu. Kita tidak bicara di luar karena banyak yang mendengar. Mereka masuk ruang tengah rumah itu. Ruangannya sederhana, hanya diisi kursi kayu dan meja panjang. Di atasnya ada piring gembreng sebagai pengganti asbak. Entah berapa puluh puntung rokok kelobot ronggok bersanding dengan beberapa gelas kopi yang sudah tandas. Menit berikutnya, aroma kemenyan menghajar indera penciuman Arya yang masih berdiri gusar, pandangannya mengedar. Duduk, perintah Mbah Slamet. Kembali Haji Gufron menoel lengan Arya, memberikan kode mereka duduk berbarengan. Kalian tunggu di sini dulu. Lanjut Mbah Slamet sambil berjalan ke belakang. Arya duduk gelisah. Yang aku ingin tanya, diam. Ikuti saja alurnya. Potong Haji Gufron tegas. Arya mengangguk. Beberapa saat kemudian, suara peralatan terdengar dari salah satu ruangan tempat Mbah Slamet masuk tadi. Logam beradu dengan air dituang, aroma kembang samar-samar tercium. Tidak lama kemudian, Mbah Slamet muncul. Di tangannya ada baskom tembaga berisi air bening, di permukaannya mengapung kembang 7 rupa. Tatapannya tajam, langsung mengarah pada Arya. Kamu belum suci, tidak bisa langsung pergi ritual, kata Mbah Slamet datar. Maksudnya apa ya, Mbah? Mandi suci. Semua yang masuk ke gerbang alam lelembut harus membersihkan raga dan niatnya. Haji Gufron mengangguk setuju. Ikuti saja. Ini tahap awal. Arya berdiri ragu menunjuk tempatnya berdiri. Di sini? Di belakang. Tenang, aku yang memimpin. Sebelum langkah mengikuti, Arya sempat menoleh hendak bertanya, tapi kembali kode dari Haji Gufron membuatnya bantah pengekor. Di belakang rumah ada bilik mandi sederhana. Lantainya dari bebatuan yang disusun rapi, berdinding bambu. Suara gemericik air mengalir dari pancuran jatuh ke gentong tanah. Arya berdiri di ambang bilik, dadanya naik turun. Apa baru sampai begini, Mbah? Tanyanya lirik. Mbah Slamet menoleh. Kalau kamu ragu, sekarang waktunya mundur. Setelah ini tidak ada yang namanya setengah-setengah.
Arya terdiam lalu menggeleng. Lanjutkan. Aku sudah membuang jauh-jauh keraguan. Itulah kenapa sampai di sini, Mbah. Bagus. Puji Mbah Slamet. Setelah itu, Arya dipersilakan membuka satu demi satu pakaiannya. Duduk di atas batu berukuran besar sebagai tempat duduk tepat di depan gentong besar. Tidak lama berselang, Mbah Slamet menuangkan air kembang. Pejamkan mata, sebutkan nama lengkapmu, perintahnya. Arya menurut, berusaha menenangkan hati pasrah atas apa yang dilakukan pada dirinya. Dengan tenang, ia melakukan sesuai titah. Arya Kusuma Mahendra. Arya Kusuma Mahendra. Cah bagus. Puji Mbah Slamet lalu mulai melafalkan mantranya. Suaranya pelan menyatu dengan air yang bertujuan bukan sekedar membersihkan badan dan keringat dan debu perjalanan di tubuh Arya. Sebab dalam laku kejawen, air diperlakukan sebagai sarana panyuwunan perantara untuk menenangkan raga dan melapangkan sukma. Setiap siraman diniatkan untuk meluruhkan rekriting dunia, pikiran kusut, niat Allah, serta sisa-sisa pamali yang tanpa sadar melekat. Dan Mbah Slamet memandikan, mengatur niat agar raga yang disiram tak kaget dan batin yang disentuh tidak menolak. Dengan begitu, orang yang dimandikannya dipersiapkan lahir dan batin tenang, resik, siap melangkah ke laku berikutnya tanpa beban yang dibawa dari dunia luar. Air kembali disiram. Kini ke bahu dan dada Arya menggigil. Saking banyu asal mulya, saking kembang pitung rupa, mugi sirna sedaya Allah, sira jabang baine Arya Kusuma Mahendra mlebu dalan pepesten. Arya menarik nafas panjang, ada rasa ringan tapi juga kosong ketika sesuatu itu dicabut paksa dari dirinya. Sudah, kata Mbah Slamet akhirnya. Setelah air mengering di tubuh Arya, Mbah Slamet menyerahkan kain jarik. Dilingkarkan di pinggang. Ini sementara. Arya menurut. Kain itu membatasi geraknya. Setelah itu, Mbah Slamet memberi isyarat agar Arya kembali mengenakan pakaian atasan yang disampirkan di dinding jeding. Pakai lagi bajumu. Perjalanan ke Gua Istana jauh. Kamu belum masuk inti. Tanpa menjawab, Arya merapikan pakaiannya, tangannya masih gemetar. Haji Gufron yang juga menyaksikan mendekat. Kamu sudah melangkah. Jangan mundur. Mantapkan niatmu dan yakin. Kemudian, Haji Gufron mengarahkan telunjuknya ke langit yang gelap. Yakin bukan pada yang di atas, tapi pada yang akan kamu temui. Arya mengangguk, perlahan-lahan kepalanya mulai dipenuhi bayangan datang satu-satu tentang uang banyak, usaha berhasil, hidup mapan, menjadi pengusaha muda, semuanya tampak indah, mudah, dan sempurna. Yang setelah itu apa yang akan terjadi? Haji Gufron tidak menjawab, tapi Mbah Slamet menyaut. Itu tergantung seberapa kuat kamu diterima. Diterima? Oleh siapa? Oleh yang berkuasa di sana. Arya mengangguk meski belum sepenuhnya paham. Toyota Alphard hitam kembali melaju, meninggalkan rumah Mbah Slamet. Di dalam mobil, Arya mengemudi tanpa bisa menyembunyikan rasa kaku. Kain jarit di pinggangnya terasa berat, mengikat lebih dari sekedar tubuh. Akhirnya, mobil berhenti di rumah seorang warga di tepi jalur alas Purwa. Jalan ke dalam hutan terlalu sempit dan rusak untuk dilewati mobil jenis itu dan tidak disarankan. Haji Gufron buru-buru turun, membukakan pintu untuk Mbah Slamet, disusul Arya. Dari sini pakai ojek trail, kata Haji Gufron singkat, lalu segera menemui beberapa pria yang duduk di teras. Sementara Arya dan Pak Slamet menunggu di sisi mobil. 200.000 satu motor, ujar salah satu pengemudi ojek. Mereka paham betul, tak banyak tanya. Haji Gufron membayar tunai langsung untuk pulang dan pergi. Motor akhirnya menyusuri jalur hutan.
Angin dingin menerpa wajah Arya yang semakin lama semakin menegang, jantungnya berdegup semakin kencang. 3 motor trail itu harus berhenti sejenak di pos pancur untuk melapor. Begitu melihat Mbak Slamet di boncengan motor paling belakang, penjaga pos hanya mengangguk hormat. Silakan Mbak. Perjalanan kembali lancar hingga akhirnya motor berhenti di sebuah titik gelap jalan setapak menuju goa istana. Mbak Slamet turun, menancapkan tongkatnya ke tanah, berpesan pada para tukang ojek. Ingat, jangan menoleh kalau ada yang manggil. Gimana? Jawab para pengemudi langsung pergi. Sebagai orang asli daerah situ sudah paham. Setelah itu, Mbah Slamet menatap wajah Arya. Mulai dari sini kita jalan kaki. Arya mengangguk, tangannya tanpa sadar meraba tengkuk. Ada sensasi asing seperti ditandai. Dia tahu bahwa mandi suci tadi telah menghubungkannya dengan tujuan yang akan dimasukkan. Keduanya berjalan mengekor di belakang Mbah Slamet. Semakin memasuki hutan, suara serangga bersahutan, angin berdesir aneh. Begitu sampai di depan mulut gua istana, Mbah Slamet berhenti, duduk bersila, menaruh sesaji, lalu menyalakan 3 buah dupa. Asap tipis naik, baunya tajam. Beliau menunduk, lalu melafalkan ucapan Kulonuwun sebagai media permisi kepada penguasa gaib. Kulonuwun, Rahayu, Rahayu, kawula rawuh nyuwun pamit. Kula ngaturaken sembah bekti, nyuwun pangestu lan pambuka dalan. Mugi kersa nampi rawuhipun kawula tansah ana alangan lan bebayan. Haji Gufron duduk bersila tepat di belakang Mbah Slamet, begitu juga dengan Arya. Mbah Slamet berdiri, mengisut ke belakang dan menyentuh pundak Arya. Ayo, aku antar. Arya melirik ke samping, tapi tatapan Haji Gufron tajam, tak memberi ruang untuk ragu. Mereka masuk ke dalam gua. Lorongnya menurun tajam lalu naik kembali, dipenuhi stalaktit dan stalagmit. Batuan kapur yang menjulang ke bawah dan ke atas runcing berkilau oleh tetesan air. Langkah mereka harus hati-hati. Di bagian dalam terdengar suara air jatuh dengan ritme pelan ke sebuah cekungan alami. Airnya gelap, tenang, dan dingin. Mbah Slamet berhenti, mengarahkan jempolnya dan berkata, masuklah ke situ. Mata Arya membelalak. Secara logika, tempat itu berbahaya, udaranya terbatas, dan orang bisa mati kehabisan oksigen. Membaca ketakutan Arya, Mbah Slamet berkata tegas, dengan masuk ke situ, kamu memasuki pintu gerbang gaib. Lakukan apa yang diminta. Pulanglah ketika kamu diminta pulang. Jangan menoleh, jangan bertanya apa-apa. Arya menelan ludah, nafasnya semakin berat. Kalau aku tenang, kamu sudah terhubung. Arya tidak membantah. Ia langsung melepas atasan, menyisakan kain jarik yang melekat di tubuh. Perlahan air menyentuh kakinya, sangat dingin, tapi tidak menyurutkan langkahnya sampai air naik ke betis, paha, lalu pinggang. Lorong itu menyempit, sampai-sampai Arya harus menunduk, lalu berjalan miring. Stalaktit tajam mengancam di atas, sedikit saja salah, kulit kepalanya bisa robek. Sebentar airnya semakin dalam dan dingin. Di saat bersamaan, keberaniannya muncul. Dan tiba-tiba, di hadapan Arya, cahaya yang menyilaukan terlihat menyilaukan mata. Sebuah istana megah berdiri, pilar-pilarnya hijau kebiruan, lantainya berkilau. Tapi bukan itu yang menyilaukan mata Arya, melainkan seorang perempuan cantik berdiri menyambut. Wajahnya lembut, auranya kuat, senyum sensual tersungging di sudut bibir, tenang sekaligus menguasai. Arya terdiam, jantungnya berdebar kencang, darahnya bersir panas. Pada sisi-sisi istana, dayang-dayang bermunculan.
Jumlahnya tidak sedikit. Mereka berbusana hijau pucat dengan selendang kuning kemasan, rambutnya disanggul rapi. Sugeng Rawuh, ucap salah satu dayang, suaranya lembut sembari menunduk hormat, tangannya terangkat, memberi isyarat agar Arya mengikuti. Di depan, Nyai Ratu berbalik setengah badan, tatapannya menahan Arya sejenak, lalu melangkah, para dayang membuka jalan. Arya mengikuti. Kain jarik di pinggangnya terasa semakin berat, tapi langkahnya justru mantap, jantungnya berdetak cepat, nafasnya memburu, bukan karena takut, melainkan karena dorongan hasrat lelaki. Mereka memasuki sebuah kamar, nuansanya hijau dan kuning mendominasi, lampu-lampu menyerupai mutiara tergantung. Di tengah kamar, ada ranjang berlapis kain sutra hijau tua terhampar, di atasnya terhampar kembang melati dengan bantal-bantal bersulam motif ombak. Dayang-dayang berhenti di ambang pintu. Salah satu dari mereka berbisik pada Arya, "Lakukan apa yang diminta." Nyai Ratu menoleh. Isyaratnya sederhana, satu gerakan tangan. Tak ada kata perintah, tapi maksudnya jelas. Tatapannya menahan Arya, menembus ragu yang tersisa. Arya maju, mendekat dengan dorongan yang tak sepenuhnya di bawah kendali. Sentuhan pertama terjadi ringan, lalu makin berani. Cumbuan itu mengalir. Awalnya ragu, kemudian semakin intens, semakin mendesak. Nafas Arya makin memburu. Dadanya naik turun dengan cepat, menikmati kehangatan yang menutup logika. Tubuh polos Nyai Ratu menerima dengan tenang. Menikmati setiap gerak adalah janji kemudahan, kelapangan, dan kuasa. Arya tak lagi menghitung waktu. Ia hanya mengikuti irama penuh nafsu sampai akhirnya keduanya sama-sama terkapar bermandi keringat. Nyai Ratu bangkit lebih dulu. Ia berdiri di sisi ranjang, merapikan selendang kuning kemasan, lalu menatap Arya. "Cukup. Sekarang pulanglah manusia," ucap Nyai Ratu pelan. Arya bangkit, lututnya bergetar, ingin bertanya, namun tatapan Nyai Ratu langsung memotong niat itu. "Eling, jangan menoleh. Apapun yang kamu dengar, aku sudah menerima. Sekarang pulang." Bersamaan dengan itu, dayang-dayang masuk serentak. Tangan-tangan halus itu meraih kain jarik yang tercecer, lalu memakaikan dan meraih lengan Arya, menopang tubuhnya yang melemah. Arya dituntun melewati lorong berlantai kaca dengan langkah terseret. Di bawahnya, cahaya hijau beriak seperti air. Begitu lorong berakhir, gelap seketika menyelimuti pandangan Arya. Lalu hawa dingin menyergap, membuatnya tersentak. "Di mana aku?" tanya Arya. Belum sadar sudah berada di bibir goa istana. Tubuhnya limbung. Sebelum jatuh tersungkur, dua tangan sigap menahannya. "Alhamdulillah." Suara Haji Gufron bergetar. "Sampun Gusti Nyai Ratu." Mbah Slamet sigap menancapkan tongkatnya kuat. Beliau menutup mata, merapalkan doa penutup, lalu jongkok menepuk tanah 3 kali sebagai simbol ritual ditutup. Haji Gufron segera mengulurkan pakaian yang tadi dibawa Mbah Slamet. "Pakai dulu." Haji Gufron membantu memakaikan dengan hati-hati. Dari kejauhan, suara mesin mendekat. 3 ojek trail berhenti hampir bersamaan, datang tepat waktu. "Wes, ayo balik," kata Mbah Slamet singkat. Karena masih gemetar, Arya pun dipapa Mbah Slamet dan Haji Gufron melangkah menjauhi gua tanpa menoleh. Saat 3 motor trail sampai di tempat mobil yang dititipkan, kondisi Arya masih tidak memungkinkan, maka Haji Gufronlah yang memegang kemudi. Begitu tiba kembali di rumah Mbah Slamet, Arya terduduk diam di kursi panjang. Bahunya turun, nafasnya masih belum stabil, tubuhnya lemah seperti baru bangun dari tidur panjang. Mbah Slamet yang tadi sengaja keluar masuk, tongkat kayunya diketukkan pelan ke lantai, lalu duduk di hadapan Arya. "Apa yang kamu alami tadi bukan hal biasa. Karena itu,
Aturannya juga tidak boleh dianggap ringan. Haji Gufron mengangguk, tangannya bertaut di depan dada. Tolong jelaskan dengan rinci, Mbah. Mbah Selamat menoleh ke Arya. Kamu harus menyiapkan satu kamar khusus di rumahmu. Dengan sisa tenaga, Arya mengangkat kepala. Kamar khusus? Ya, tidak boleh bercampur dengan kamar lain. Harus bersih, sepi dan tertutup. Di dalamnya cukup tempat tidur, lampu temaram dan kain bernuansa hijau atau kuning. Jangan ada gambar aneh, cermin besar atau barang-barang yang tidak perlu. Arya mengangguk pelan meski belum sepenuhnya paham. Aturan kedua, pemanggilan tidak boleh sembarangan. Ada waktunya. Tepat saat malam bulan purnama. Jangan kamu lakukan saat emosi, mabuk, atau pikiran kacau. Haji Gufron menimpali. Artinya harus disiplin. Betul. Ketiga, sebelum memanggil, cukup bersihkan diri. Mandi biasa. Yang penting niatnya tenang, bukan memaksa. Arya menelan ludah. Apa ada tanda-tanda? Kalau kamar terasa berubah, lebih hangat dan lebih sunyi, jangan panik. Duduk saja, jangan bicara, jangan menyebut nama siapapun. Kalau aku takut, itu wajar. Tapi kalau kamu lari, hubungan yang sudah terbentuk bisa putus, dan itu justru berbahaya. Bisa saja kamu mati. Mata Arya seketika membelalak. Haji Gufron menoleh. Makanya jangan main-main. Ini sudah jadi bagian dari tanggung jawab. Mbah Selamat menutup penjelasannya. Dan ingat, jangan pernah meminta lebih dari yang diberikan. Arya mengangguk, kepalanya terasa berat, pikirannya penuh, tapi tidak ada satupun yang bisa dibantah. Tak lama kemudian, mereka berdua pamit. Perjalanan pulang menuju Surabaya berlangsung lebih tegang dari sebelumnya. Arya lebih banyak diam di jok pengemudi, menatap jalanan dari balik kaca mobil, tubuhnya lemah. Tidur saja, Eyang masih cukup kuat untuk kamu khawatirkan, saran Haji Gufron. Arya mengangguk dan belum sempat berkata apa, matanya terpejam. Begitu mobil memasuki halaman rumah, pintu depan langsung terbuka. Alhamdulillah, cucuku sudah pulang, seru Haja Rukana. Perempuan berbadan tambun itu mendekat, memegang tangan cucunya yang baru turun dari mobil. Kamu sudah membanggakan keluarga, katanya penuh bangga. Aku capek, Yang. Haja Rukana langsung cemas, menatap wajah Haji Gufron. Badannya kenapa? Kok kelihatannya lemas banget? Wajar, masih penyesuaian, jawab Haji Gufron. Aku buatkan jamu dulu. Keduanya memapa Arya masuk, duduk di ruang keluarga. Tidak lama berselang, Haji Rukana datang dengan secangkir jamu, campuran jahe, kunyit, temulawak di tangannya. Minumnya pelan-pelan, jangan banyak pikiran. Arya mengangguk, meminum sampai habis, barulah dituntun masuk ke kamar untuk istirahat. 10 hari kemudian, dikarenakan Arya harus pemulihan terlebih dulu, hari-harinya rebah di atas ranjang. Seperti pagi itu, ketika ponselnya berdering, satu pesan masuk lewat aplikasi WhatsApp dari Rati. Arya mengerjit, sebab sudah mewanti-wanti tidak boleh menghubungi apalagi lewat pesan singkat. Dengan wajah kesal, ia membuka pesan itu, matanya membulat saat membaca isi pesan. Mas Arya, aku mohon izin mengundurkan diri. Terima kasih atas semuanya. Hanya itu, tak ada penjelasan, tak ada salam penutup. Arya menatap layar beberapa detik, kekesalannya bergeser menjadi gelisah. Apa maksudnya? Gumamnya. Tanpa pikir panjang, Arya cepat menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar sekali, dua kali, lalu terputus. Dicoba lagi, tapi tetap tidak diangkat. Ingin marah, tapi tak tahu pada siapa. Pada akhirnya, Arya memilih mengabaikan dan fokus pada pemulihan staminanya. Keesokan paginya, Arya mencoba kembali dan kali ini panggilan tersambung. Namun,
Suara di seberang sana bukan suara Ratih, tapi suara perempuan parubaya tercekik oleh tangis. Mas Arya ya? Iya, ini aku Arya. Ini sama siapa? Ratih di mana? Tanya Arya cepat. Tangisan itu justru pecah. Aku Hindun. Aku Hindun bibinya. Ratih kecelakaan. Sekarang di rumah sakit. Dia kritis. Dunia seakan berhenti berputar. Apa? Arya terpekik, tubuhnya nyaris tersungkur. Kecelakaan bagaimana? Sampai kritis? Saya nggak tahu bagaimana kronologisnya. Jawab bibi Hindun terputus. Nafas Arya seketika tercekat. Kalimat Mbak Selamat kebersamaan dengan Nyai Ratu dan ritual itu berkelebat begitu saja dalam kepalanya. Ini karena aku. Desis Arya. Tubuhnya terduduk di atas ranjang. Jam bergulir. Arya dihajar rasa bersalah saat pada akhirnya pesan dari nomor kontak Ratih yang dikirim oleh bibi Hindun masuk mengabarkan kalau Ratih sudah mati, nyawanya tidak tertolong. Semalaman memendam amarah. Akhirnya Arya tak sanggup. Begitu waktunya menikmati teh di ruang tamu, nafasnya memburu, wajahnya merah menahan emosi. Ini ulah ritual itu. Geram Arya, suaranya menggema, matanya merah menatap Haji Gufron dan Rukana yang pada akhirnya memilih pergi. Sampai kapan hidup orang-orang di sekitarku akan hancur satu persatu, Yang? Akan tetapi, Haji Gufron duduk tenang. Arya makin geram. Melihat kemunafikan itu, suaranya meninggi. Kali ini, secuil pun tak ada rasa hormat diperlihatkan. Jawab, Yang. Ratih tidak bersalah apa-apa. Dia itu karyawan kepercayaanku. Masih banyak kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut Arya. Semua kesalahan dan tuduhan dilimpahkan pada Haji Gufron dihubungkan dengan ritual. Haji Gufron membiarkan amarah itu mengalir. Barulah setelah Arya kehabisan nafas, ia menjawab. Kamu terlalu cepat menyimpulkan kebaikan seseorang. Arya yang menenggelamkan wajah di tembok menoleh tajam. Kata-kata itu sama sekali tidak disukainya. Apa maksudnya, Yang? Haji Gufron menghela nafas. Kemungkinan besar karyawanmu yang bernama Ratih itu sudah mengambil uang, atau bisa saja yang lainnya. Arya menggeleng keras, matanya memicing, rahangnya mengeras, setapak demi setapak yang mendekat. Apa kata Yang? Tidak mungkin. Ratih orang baik, terlalu bersih untuk tuduhan itu. Jangan terlalu meremehkan orang, Yang. Hanya karena hartamu sudah segunung. Uang itu milikku, dan kamu tahu dari mana asalnya. Lanjut Haji Gufron akhirnya berdiri dan saling tatap. Arya membeku, lalu terduduk di kursi jati. Kalau benar dia mengambil uang itu, maka dia ikut menarik resiko dari sumber yang bukan miliknya. Yang kejam. Kalau semua yang dekat denganku akan celaka, aku tidak akan menyiapkan kabar itu. Tidak akan. Haji Gufron melunak, duduk dan mengunci tatapan. Itu pilihanmu, Arya. Tugas Eyang mengantarkanmu saja. Selebihnya Eyang tidak memaksa. Hening membekas percakapan itu. Hanya suara nafas Arya yang berat, lalu balik badan dan mengunci diri di kamar. Keputusannya telah bulat. Besok dia akan pulang ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, Arya langsung pergi ke tokonya yang rupanya libur dengan kunci duplikat. Ia langsung masuk mengecek laporan keuangan satu persatu. Tangan Arya bergetar saat memeriksa transaksi. Tidak mungkin. Gumamnya berusaha menolak bukti yang tak bisa diabaikan. Butuh jawaban yang pasti. Arya menelpon bagian gudang untuk memeriksa inventaris, dan satu persatu fakta menampar tanpa ampun. Beberapa puluh unit handphone raib, dana operasional terkuras, tanda tangan atas nama Ratih. Arya duduk terempas di lantai, tubuhnya bersandar di dinding, tangannya menutup wajah. Jadi benar, bisiknya menyayangkan. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menghajar. Dada Arya sesak bukan hanya karena uang, tapi karena niat. Setibanya nanti akan mengubah status Ratih menjadi calon istri. Ternyata
menyimpan sisi lain yang tidak pernah diduganya. Dengan mata berkaca-kaca, Arya menatap kosong ke bangku kasir dan akhirnya mengerti bahwa manusia seringkali jauh lebih licik daripada setan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Wulan Kemuning. Keren, pakai banget. Dan ini saya berharap ada kelanjutannya nih ya. Karena Arya Kusuma Mahendra, terah dari keluarga Mahendra ini diwajibkan untuk mengikuti ritual di Alas Purwo. Yang mana ritualnya itu, waduh, mengerikan. Tapi ya gimana ya, mengerikan. Tapi mungkin Arya merasakan kenikmatan juga, jadi mengerikan sekaligus kenikmatan, tapi di sini membuat dia terikat, teman-teman. Waduh, ini jadi pernikahan gaib kalau menurut saya dengan Nyai Ratu. Dan bagaimana pada akhirnya setelah dia terikat, di situ Ratih, karyawan kepercayaannya, yang mana juga ternyata di sini Arya berniat untuk mempersunting Ratih. Nah, Ratih meninggal dunia tuh. Dia tiba-tiba mengundurkan diri, terus kecelakaan meninggal dunia. Di sini dia merasa bahwa ini adalah efek dari ritual yang dilakukan di Alas Purwo. Mungkin di dalam otaknya si Arya, Nyai Ratu cembokur nih, cemburu ya kan, dibikin celaka dah tuh si Ratih. Tapi ternyata Haji Gufron bilang, enggak. Karena belum tentu orang yang selama ini kita pikir baik ya, itu akan baik sama kita dengan arti yang sesungguhnya. Dan ternyata benar, walaupun Arya sebenarnya menolak pernyataan dari kakeknya tersebut, tapi ketika dia pulang ke Jakarta, meriksa pembukuan di tokonya, bahkan sampai cek ke gudang, di situ dia baru tahu tuh, kalau ternyata Ratih sudah menggelapkan uangnya, sudah korupsi di dalam tokonya. Berarti benar dong kata Haji Gufron. Siapapun yang ambil uang kamu tahu kan uangnya berasal dari mana, karena dia buka toko itu pakai uang kakeknya, pakai uang eyangnya, Haji Gufron. Nah, siapa yang berani macam-macam, selesai. Ngeri banget ya kan. Ini asli nih, saya berharap ada lanjutannya nih kisah Arya Mahendra ini nih ya. Dan Nyai Ratunya juga belum tahu nih Nyai Ratunya siapa nih, Nyai Ratu siapa ya kan. Jadi saya berharap ada kelanjutannya karena keren pakai banget nih kisahnya. Saya suka yang model-model begini. Untuk Wulan Kemuning, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya boleh juga, tombol happy diklik juga, dan jangan lupa untuk bisa di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.